Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa dinil haq. Liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pada cek kata iman yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, jeng enjing masih dengan saya Faisal Ali di acara Cahaya Kolbu untuk berdiskusi dan berdialog mengenai persoalan agama. Pada kesempatan pagi hari ini untuk mengawali diskusi 1 jam ke depan sebagaimana biasa untuk hari Senin sampai Rabu, ya kan, masih kita akan melanjutkan hanya yang tertunda berkenaan Akamunisa atau Fikul Mar'ah dan seputarnya, tambah saja sekarang dan seputarnya gitu kan. Karena tidak hanya berbicara tentang ahkam dan fikihnya, tapi juga ada hal yang lain yang kita bisa ambil, pelajaran-pelajaran terkait dengan bagaimana sikap perilaku seorang perempuan gitu ya. Yang memang secara ideal diharapkan oleh Allah dan Nabi-Nya, Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang menceritakan baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun wa haulahu nasun min Quraisyin minal musyrikin. Irja'a Uqbah bin Abi Mu'aitin bisala jajurin faqadafahu ala dhahrin Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yarfa rasahu hatta ja'at Fatimatu alaihi salam fa'akhadat min dhahrihi wa da'at ala man san'a dalika wa fi lafdin wa tarahu alaihi faja'at Fatimah fa'alqathu anhu, begitu kan ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menceritakan baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, wa haulahu nasun minal musyrikin, dan sekeliling beliau itu ada orang-orang musyrik, ya, kaum musyrikin Quraisy pada saat itu kan. Irja'a Uqbah bin Abi Mu'aitin, lalu Uqbah bin Mu'ait itu datang bisala jajurin dengan membawa jerawan hewan kan. Bagian dalam dari kotoran mungkin yang di dalam perut hewan begitu. Faqadafahu al-hadhrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Uqbah bin Abu Mu'ait ini meletakkan pada punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam si jerawan itu kan. Ya, Nabi ketika sujud itu disimpan jerawan teh gitu kan. Dina punggungna Nabi sallallahu alaihi wasallam kada demes nanti kan. Kemudian falam yarfa ra'sahu hatta ja'at Fatimatu alaihi salam, ya. Maka beliau itu tidak mengangkat kepalanya ketika sujud itu hingga akhirnya Fatimah itu datang. Fa'akhadat min dhahrihi, lalu ia membuang dari punggungnya, wada'at alaman son'a dalika, lalu Fatimah berseru memanggil orang yang telah melakukan perbuatan itu gitu kan, berteriak mungkin menyebut nama orang yang telah melakukan itu ya. Ini sebenarnya hadisnya panjang, kita potong tetapi maksudnya tidak akan berubah lah insyaallah ya. Dalam redaksi lain disebutkan watarahuhu alaihi faja'at Fatimah fa'alqathu anhu, ya. Lalu mereka melemparkannya, ya, jerawan itu kepada punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'at Fatimah, lalu Fatimah datang fa'alqathu anhu dan menyingkirkannya dari beliau, ya. Barang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini banyak hal yang kita bisa ceritakan dan ambil pelajaran, ya. Bukan hanya saja bagaimana kesabaran Nabi SAW ketika pada saat itu berdakwah di Mekah yang memang sangat berat, ya. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan tantangannya pada saat itu kan. Abu Jahal CS, ya. Abu Jahal dan antek-anteknya itu terus-menerus mengganggu Nabi Muhammad SAW dalam berbagai aktivitasnya, baik aktivitas keseharian, baik menyangkut dakwah, baik menyangkut ibadah. Pokoknya Abu Jahal terido pokoknya kalau Nabi SAW aman, tentram dalam kondisi seperti itu. Dan memang itulah apa yang pernah disampaikan oleh siapa? Waraqah bin Nawfal, ya. Biasanya orang-orang yang mirip didatangi An-Namus ini bakal diusir, bakal diganggu, dan ini memang betul. Nabi SAW setelah mendapatkan wahyu
dia terus mendapatkan gangguan-gangguan, tantangan-tantangan dari orang-orang sekitar, bukan hanya saja penduduk Madinah Mekah pada saat itu, termasuk juga saudara-saudaranya. Jadi yang menghalangi beliau Nabi SAW dalam menyampaikan risalahnya adalah juga orang sekeliling terdekat, pamannya, bibinya, kan gitu ya, paman-pamannya ya dari beliau yang memang takut tersaingi ya agamanya atau keyakinan mereka dengan datangnya Nabi SAW dalam satu ya, dalam Nabi SAW dengan oleh Nabi SAW, sehingga pada satu waktu ya Abu Jahal dan teman-temannya juga mereka menginginkan sebuah rencana-rencana busuk begitu kan kepada Nabi SAW, yang pada akhirnya menyuruh kepada tadi Uqbah bin Mu'aid pang mencitkeun eta sasatawan pada waktu itu jajur. Ada orang menyebutkan jajur itu adalah unta. Nah, menyuruh untuk menyembelih unta, makanannya, dagingnya dimakan oleh mereka, kotorannya ya diambil, dikanabikun. Pan begitu ya. Itu bukan main lah. Tantangan Nabi SAW. Dan ini artinya apa? Ketika kita akan menyampaikan sesuatu hal kebenaran, kebaikan, jangan salah loh. Pasti gangguan yang gogoda mah pasti ayah. Dan itu memang sunatullahnya kayak gitu. Bagi mereka-mereka yang memang berusaha untuk melakukan sebuah kebaikan, menyampaikan risalah, pasti ada saja. Nah, di sini kita juga bisa lihat bagaimana perannya putri Nabi SAW, Fatimah, dalam kondisinya seperti itu. Jadi ketika Fatimah tahu betul tentang bagaimana yang dihadapi oleh Rasul, tantangan yang terberat, ya, cercaan, cemoohan, gangguan, diblok ngagokan dipoikot ya, itu bukan main kan. Dan itu kasus ini, cerita ini adalah yang dilakukan oleh Fatimah pada saat itu. Ini kan dalam usianya masih kecil. Jadi dalam kondisinya masih kecil, Fatimah itu sudah udah tahu bagaimana merasakan perih ketirnya tantangan yang dihadapi oleh bapaknya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan juga dia merasakan itu. Sehingga dalam satu kasus ini, hatta ja'at Fatimah ketika Uqbah bin Abi Mu'aid menyimpan kotoran, Rasul nggak bangkit dulu. Itu dalam waktu yang lama. Sehingga datang Fatimah di situ. Untuk apa? Melemparkan. Ini artinya bahwa kalau kita ambil secara umum saja ya kan, kalau kita lihat bagaimana sikap atau sifatnya dari Fatimah bintu Rasulullah SAW ini, sangat memiliki sikap yang agung, yang mulia, yang luhur kepada bapaknya, yang memiliki kasih sayang lah, intinya seperti itu kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya dalam posisinya sebagai sebagai ayah biologis ya katakanlah, atau sebagai ayahnya, tetapi juga dia sayang kepada beliau dengan membelanya dalam konteksnya menyampaikan risalah Allah, begitu kan. Dan ini juga terbukti bahwa ketika mereka melakukan itu, wada'at ala man sana'a dalik, ya. Mansur urang mah berseru, menyebut orang yang mengganggu itu melakukan itu. Misalnya, hei Abu Jahal dasar orang gitu kan, hei Uqbah dasar ente kan gitu kan. Itu saking kasih sayangnya begitu besar kepada siapa? Bapaknya Nabi Muhammad SAW. Dan ini menjadi pelajaran bahwa seorang perempuan katakan, ya memang di satu sisi bisa manusiawi juga kan ya, tabiat seorang anak sayang, memiliki kasih sayang kepada orang tuanya begitu kan. Tetapi dalam hal ini juga kita lihat kasusnya dari apa yang dilakukan oleh Fatimah. Beliau ini sangat bela kepada bapaknya begitu kan, dalam kaitan dengan posisi beliau sebagai nabi untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih usia kecil pada waktu itu. Melakukan ini, membuang kotoran di punggungnya Nabi dalam usia kecil, berarti udah terlihat tuh sikapnya, karakternya, perilaku Fatimahnya bohan weda. Ramana sahat. Oleh sebab itu tidak akan jauh beda begitu kan ya. Apa yang dilakukan oleh yang menjadi karakter bapaknya juga gak akan jauh beda turun ke anaknya. Dan ini menjadi pelajaran buat kita. Bagaimana
siapa ya, Fatimah menampilkan kasih sayangnya kepada beliau, bukan hanya saja secara tabi'nya, anaknya ke bapak pada umumnya, tetapi juga dalam urusan-urusan dakwah Nabi SAW pada saat itu begitu kan. Kadang-kadang kita suka dipisahkan, datang urusan bapak, bima tinggal urusan. Bagi Fatimah tidak seperti itu kan, ya. Karena memang kepekaan yang sangat bagi ya, ketegarannya dalam usianya masih kecil pada saat itu. Fatimah radhiyallahu anha ya, masih kecil, tetapi punya kepekaan yang sangat kuat begitu kan ya, terhadap bapaknya yaitu Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan risalah. Dan ini sebagai bukti kasih sayangnya yang sangat kuat kepada beliau. Juga dalam satu waktu pernah ya, ini sambil ada sejarahnya sedikit gitu kan ya, kita ambil pelajarannya di situ. Bagaimana Sahal bin Sa'ad menceritakan pada saat itu Nabi SAW berang Uhud ya, dan memang terluka kan, mukanya, wajahnya terluka, kemudian gigi geramnya juga pecah. Itu pada waktu perang Uhud. Kemudian penutup kepala bajanya juga pecah juga, potong begitu kan. Karena dahsyatnya pada saat itu perang Uhud, dan Nabi memang kena imbas pada waktu itu. Ya. Apa yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu an pada saat itu? Ini dalam hadis disebutkan, pakanat alaihi salam, pakanat Fatimah taksilud dam. Beliau setelah luka itu dibersihi. Ya, karena kasih sayangnya begitu besar kan. Kepada siapa? Kepada bapaknya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa aliyun yumsik. Sedangkan Ali menahan darahnya supaya tidak keluar, begitu kan ya. Ini kan sikap-sikap yang ditampilkan oleh seorang perempuan, bahwa dia harus memiliki sifat kasih sayang yang besar, begitu kan ya, kepada orang tuanya, ya gitu. Sehingga ada juga hadis yang lain gitu kan ya. Maka wajar kalau seorang perempuan punya sifat sayangnya lebih besar daripada laki-laki kan. Karena memang di situ menggunakan perasaan. Ada hadis Nabi yang menarik gitu kan ya. Ketika berbicara siapa yang perempuan yang harus dipilih ya untuk menjadikan sebagai calon istri, Nabi pernah menyatakan ini, tajawwadul waludal wadud. Nikahilah oleh kalian kaum perempuan al-walud. Monsor bahasa orang mana subur. Gitu. Al-wadud, yang besar kasih sayangnya. Kan begitu, kasih sayang ke anaknya, kasih sayang juga ke siapapun ya. Tapi tanda petik ke siapapun mah. Itu bebas teuing gitu. Ya. Ini memberikan sebuah gambaran bahwa kasih sayang terus ada dari sosok seorang perempuan. Berarti dia juga punya perhatian. Juga sama apa yang dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu an dalam berbagai kesempatan. Bagaimana Fatimah radhiyallahu an bukan hanya memiliki kecerdasan, ketangkasan, ketegaran ya, keseriusan belajar, tapi kasih sayangnya benar-benar gede. Sehingga ketika Khadijah ya ditinggalkan Nabi oleh Khadijah, pada saat itu Fatimah memposisikan seperti seperti ibunya Nabi dan seperti istrinya. Ya, melayani Nabi dan tanda petik ya, kebutuhan, keseharian, apa semua itu sangat diperhatikan. Pedulinya sangat kuat begitu. Sehingga ada orang menyebutkan wah ini mah Khadijah kedua. Kalau ada Nabi dari golongan wanita. Kalau gitu. Perilakunya hampir sama. Sikapnya hampir sama. Ya, seperti halnya Khadijah pada saat itu. Sehingga sampai Nabi menyatakan seandainya ada orang yang menyakiti kepada Fatimah, maka sungguh dia menyakiti aku. Wah, itu langsung. Karena Nabi pernah menyatakan, aku ini bagian dari anakku Fatimah. Fatimah itu bagian dari aku. Artinya bahwa bukan hanya hubungan darah secara biologis katakanlah, tetapi juga ada hubungan emosional dalam hal tadi gitu kan ya. Sehingga kalaupun Fatimah diberikan ini sikap-sikapnya yang sangat bagus kan. Perilakunya begitu. Seandainya kemudian Fatimah diberikan peringatan oleh Nabi pada saat itu terkait dengan seseorang perempuan yang mencuri, ya kemudian yang dibela oleh siapa saya lupa lagi, Zaid bin Haris dibela tuh si perempuan itu karena memang melakukan kesalahan. Kemudian Nabi nyatakan, seandainya Fatimah anakku mencuri, maka akulah yang akan laqata'tu yadaha,
maka aku yang akan pertama kali memotong tangan. Fatimah kayak putra Nabi kan. Dek itu nari ari bapa cing atuh nyontohan teh ulah ka abi sanes we. Nah ini memberikan sebuah sikap. Banyak lah kalau kita lihat cerita-cerita, kisah-kisah yang tentu saja ini bukan hanya menjadi sebuah sebuah cerita saja, Pengetahuan doang. Pengetahuan hanya menambah wawasan ya, menambah khazanah gitu kan, bukan itu saja. Tetapi bagaimana kita ambil pelajarannya di situ? Petunjuknya seperti apa? Tidak hanya sekedar itu, tetapi bagaimana menjadi role model. Karena ingat, Sayyidah Fatimah itu di antara ya pemimpinnya kaum perempuan di surga. Iya. Di dalam hadis Nabi kan pernah sampaikan, apakah kamu belum cukup ya Fatimah? Kalau engkau itu menjadi pemuka, tokohnya, pemimpinnya, ya kaum perempuan di surga kan, gitu. Tetapi dengan kondisi itu Fatimah tidak merasa diri. Dan Nabi menyebutkan begitu bukan karena anaknya, bukan. Posisinya, namun orang pasti anaknya. Nabi nggak seperti itu, sangat proporsional karena memang terlihat dari sikap, perilaku, ya, perjuangan, ketegaran, keseriusan beliau di dalam ikut serta menyampaikan risalah Allah. Tindakannya itu bukan sudah bukan hal yang memang hal yang direkayasa dari sisi beliau. Apa dah abdi anak Nabi bari kitu dan punya isin abdi teh punya anak Nabi teh ngadukung, bukan itu dasarnya. Tulu biung Jadi kan niatnya bukan karena Allah lah ya. Karena lihat posisinya. Mun urang nya tulu biung bapak meureun. Bapak ngawas awinte. Sanes. Tapi memang tumbuh dari keimanannya. Tumbuh dari ilmunya gitu kan. Jadi sekali diingatkan, iya. Urut langsung. Oh iya kan begitu ya. Enggak ada apa penawaran, alasan atau kieu cing atuh kok bapak teh Nabi cing atuh ada diskon atau dispen. Jadi bukan tanpa alasan lah intinya, bahwa kalau dalam satu hadis ya Nabi menyatakan tadi, maka tidak cukup engkau Fatimah, bahwa engkau itu adalah nanti itu menjadi pemuka gitu kan. Ini sangat menarik ya kalau kita lihat. Jadi bukan karena datang putranya, bukan, nggak ada hubungannya, nggak ada. Beliau sangat tegas. Seandainya mau ngomongin bapak dan anak pada saat itu, pasti akan ngomongnya ketika ada kasus pencurian, seorang yang perempuan bangsawan kemudian ingin dibela oleh, jadi bilang kalau salah tolong di cross check ya. Nabi kan kasih contoh, seandainya Fatimah itu jangankan bangsawan, anak saya ceng Nabi, kalaupun benar anak Nabi ini anak saya mencuri, saya potong tangannya. Artinya apa? Bahwa nggak ada urusan secara biologis di situ. Ini ngomonginnya benar salah. Wah itu tegas ya, bukan kasar, tegas betul. Di dalam hal itu, sehingga wajar Nabi nyatakan itu karena sisi pribadinya yang baik. Ya banyaklah buku-buku malah di novel kan. Tapi kan kadang-kadang alurnya kemana aja. Bukan tidak boleh, silakan dibaca lah, ada banyak ya. Tapi cuman ini kita ingetin aja nih. Silakan untuk kelanjutannya Mbak ya. Udah banyak sekarang buku-buku tentang itu. Tentang Khadijah, tentang Fatimah dan istri Nabi yang lain. Bahkan yang dilakukan panjang. Ini kita coba masuk dulu ke Fatimah anaknya ya. Lalu nanti ke istri Nabi yang lain. Apa yang harus kita ambil pelajarannya bagi mereka kaum perempuan ya. Tapi nanti juga bilihnya belahnya potong ya, kaum pemeget bahas fikih rijal kan. Ada juga sansan. Nanti kita bahas bilih misalnya ka istri senangan ke kaum perempuan ya, enggak, nanti juga kita untuk berimbang kita bahas juga bagaimana seharusnya menjadi cowok. Jangan gitu ya. Nah, kembali lagi kita tadi bahwa begitu besar kasih sayang. Bahkan ketika Nabi SAW sakit, nanti juga kita ceritakan. Fatimah pernah Nabi bercerita tentang sesuatu rahasianya, kan begitu. Dan sampai 2 kali beliau berbicara rahasia dengan Nabi. Satu waktu ketika dipanggil berbicara secara rahasia dengan Fatimah itu setelah ngobrol dengan beliau menangis. Yang kedua kalinya juga dipanggil ketika Nabi pada saat itu mau meninggal dunia, juga bercerita rahasia tertentu dengan Fatimah. Setelah itu keluar
senyum. Aisyah tanya pada Fatimah, kenapa sih engkau setelah ngobrol dengan Nabi, ini pertama mah nangis, gugup. Tapi yang kedua, kamu senyum. Pak hekat. Kata Fatimah, iya aku dikasih tahu sama beliau, sama bapak, orang mah, sama Nabi. Jangan nyebutnya Nabi, weh. Masih nggak karena mana? Entah ya Abi. Karena beliau menceritakan kepada aku, beliau sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah, sehingga saya menangis. Kenapa saya tersenyum? Kemudian setelah pembicaraan rahasia yang kedua, karena beliau ngasih tahu, setelah aku meninggal, kata Nabi, baru engkau akan menyusul aku. Cok lamun orang dikitukan kumaha, nah ari apa? Apa weh relatif payun. Jadi Nabi ngasih tahu, kalau saya udah meninggal, di kalangan ahlul bait baru engkau. Tidak ada yang lain, baru yang lain kan gitu. Ini di keluarga beliau. Lamun orang bari kumaha akan dikitukeun, kata si terus bapak hidupnya tuturkeun si kana kang budak ayeuna. Ya kumaha uga bapak teh bener bermasalah. Ngadakeun maot. Kan mau. Nyangkanya gitu. Nyangkanya gitu. Bagi Fatimah tersenyum ya, melihat hal seperti itu. Dan dia merasa apa ya? Merasa gembira. Karena bagi beliau mungkin ya, bagi Fatimah itu lebih baik beliau itu berada dengan bapaknya pada saat itu, Nabi Muhammad SAW, dibanding mungkin ya dengan yang lain. Sehingga ketika dikasih tahu setelah aku duluan dipanggil Allah, nanti kamu yo Fatimah, setelah aku apapun di urang kumaha tuh panu sanes we heula. Ulah ngajurung-jurung abdi atuh. Apaan inna salati wa nusuki wa maya wa mati. Kamari dibahas, mata kamari ditaros kan ya. Udah siga Fatimah moal gitu dong yang namaina teh. Oyong teh. Kira-kira sederhananya itulah. Saya yakin ya dengan uraian sederhana yang saya sampaikan ini, yakin pada Cakra ya, wabil khusus kaum akhwat ya, kaum hawa pasti paham lah dengan cerita ini gitu. Ini sekedar untuk menguatkan gitu kan. Untuk sedetailnya, untuk detailnya silakan aja gitu kan. Bisa dibaca ya tentang bagaimana kisah-kisah Fatimah. Dan pelajaran yang bisa diambil dari banyak buku lah gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bukan hanya sekedar sebagai pencerahan keilmuan, tetapi juga bukan hanya sebagai kebanggaan saja, tetapi menjadi role model bagi mereka kaum perempuan ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, alhamdulillah hatur nuhun Ustaz. Dan kita mulai kembali Bara Cakra. Silakan untuk yang mau bergabung bersama kami di Cahaya Kolbu bersama Ustaz Yusuf Faisal Ali, bisa langsung pergunakan nomor Radia Cakra di 081 1234 0905 untuk SMS dan juga WhatsApp, serta di line telepon 2035955 dan 2042396. Baik, dan iya, kami ucapkan selamat bergabung juga untuk yang sudah tergabung di grup WhatsApp Cahaya Kolbu. Insya Allah untuk pembahasan pagi hari ini, Senin sampai dengan hari Rabunya, kembali kita membahas tentang Fiqhul Mar'ah, ya, berkenaan ya bab hukum wanita dan seputarnya, Ustaz. Baik, setelah tadi yang sudah kita perhatikan bersama Bara Cakra, ini masih terkait tentang sejauh mana dedikasi seorang muslimah itu dalam ini ya, Ustaz ya, istilahnya terjun, turut serta ya, ataupun terlibat ya dalam pahit getirnya dakwah Nabi seperti halnya Fatimah itu sendiri ya. Memang betul. Di sini seperti tadi yang sudah Ustaz sampaikan pula Bara Cakra, bahwasanya ketika kita membaca ataupun mengetahui atau bahkan mempelajari tentang sosok-sosok misalkan sahabiah gitu ya Ustaz ya, ataupun juga putri Nabi gitu kan, ataupun wanita-wanita ataupun sosok siapapun lah itu yang hidup pada zaman Nabi. Tidak hanya kita itu hanya sekedar tahu dulu teh ada kisah gini gitu ya Ustaz ya. Pen beres. Melainkan bukan hanya peristiwa yang terjadinya, namun petunjuk apa dan ya peran bagaimana sih yang harus kita ikuti sebagai contohnya gitu Ustaz. Silakan selanjutannya. Ya tentu saja kalau memang kita sudah mengetahui hal itu, saya yakin lah Bara Cakra ya sudah baca-baca ya. Paling tege ngagoogling udah. Sukalah sama cerita-cerita mah banyak lah gitu kan. Apalagi sekarang gitu ya. Sangat begitu mudah ya media untuk bisa kita peroleh informasi-informasi seperti itu. Tetapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita mengambil peran di situ. Mau nggak ambil peran kayak seperti itu gitu aja sederhananya ya.
kan lamun urang mah lamun laki-laki mah peranat siga Usman bin Affan we hungkul teh beungharna hungkul sadakona alim pengorbanana keheula keheula ari beunghar mah siga Usman bin Affan atuh dermawana keheula berarti dia mengambil peran hanya satu bagian saja yang enak saja di situ ya kita diambil kan. Dan juga kaum perempuan sama sekalipun maaf ya memang nggak sama ada satu sisi karakter itu, tetapi ada karakter dasar yang memang Allah ciptakan sama semua, tetapi yang dari sisi Fatimah itu dikembangkan karakter sikap baiknya gitu kan, akhlak baiknya lebih berkembang di situ ya. Di kita ada, kalau manusia pasti ada dua posisi akhlak di situ, bisa akhlak baik, bisa akhlak buruk. Mana yang lebih besar dikembangkan di situ? Dan dominasinya di mana? Apakah di baik atau di buruk? Nah, Fatimah itu lebih mengembangkan dari posisi akhlak baiknya, yang sehingga tampil adab. Orang mau berjiwa baik itu adalah bagian dari akhlak sebetulnya. Iya, munculnya itu. Saya kan di doa kemarin, ihdini di ahsan akhlak, kan gitu. Tunjukkanlah aku untuk bisa memiliki akhlak yang baik, yang begitu. Ini bagi Fatimah bukan hanya sekali lagi bukan hanya sekedar hubungan bab dengan ayah dan anak, tetapi bagaimana hubungan risalahnya itu terkuatkan di situ kan. Karena tidak sedikit ya berbeda gitu ya antara orang tua dan anaknya kan gitu, berjauhan kan gitu ya. Seperti hanya Nabi Nuh jeung Kanaan kan jauh ketika ya, yang dikembangkan sisi buruknya, maka melawan kepada Nabi Nuh kan begitu, termasuk juga istrinya juga melawan, akhirnya kan Allah dipisahkan seperti itu. Nah, dari ini bagaimana mengambil peran seperti Fatimah dengan upaya-upaya yang kita lakukan, ya kan? Ya, Fatimah itu orang cerdas, dan berarti orang kudu cerdas. Itu mah dasar di awal kena benten. Tapi ada nggak kemauan untuk membenahi diri secara keilmuan, kan gitu ya, membenahi sikap dan lain sebagainya. Ini yang perlu ditampilkan sehingga betul-betul memiliki jati diri yang ideal. Ya. Tentu saja bukan. Kalau di hadapan Allah sudah ideal, ya tentu saja di hadapan manusia jadi ideal juga kan. Karena nggak salah kalau orang sudah dinilai baik oleh Allah, pasti orang juga akan mulai baik kepada orang yang bersangkutan, jangan salah. Gitu nah. Mudah-mudahan dengan uraian sederhana dari Fatimah radhiyallahu an, nanti juga ada beberapa hadis ya yang insya Allah kita lanjut di besok hari begitu kan ya. Tentang bagaimana kesiapan di dalam keilmuan, ketegaran beliau ya setelah dewasa. Ini di cerita ini masih kecil. Fatimah udah kayak gitu belanya kepada apa? Kepada bapaknya dalam hari salah, hal kebaikan gitu. Dia bantu, dia dukung kan gitu. Peran dalam dakwah ya kan gitu. Di kita kan kadang-kadang mohon maaf ya, bapaknya teh baik, berbuat baik, putra nama kemana we nyaling karena deh kan. Dia tahu bapak, udah beda deh pan kehidupan Nabi mah. Atau milenial ngawalar juga gitu, tinggining gitu. Komentar maijo lah ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, hatur nuhun juga ini untuk Bara Cakra yang sudah bergabung ya. Terima kasih banyak Ustaz kita ke ini dulu Mas Abdul yang sudah masuk. Ya, dan antara lainnya sudah ada Bunda Ira, Wilujeng Enjing, untuk Bu Yayat juga hatur nuhun, Kang Abel sareng iya Bu Suci Damang Bu Suci. Terus lagi ke Teh Indi ya, untuk Ibu Yani di Gunung Batu, alhamdulillah siap manco Pak Ustadz Kang Ardian. Jazakallah khairan, sehat walafiat selalu, amin. Hatur nuhun begitu sebaliknya untuk Ibu Yani, dan juga untuk Ibu Imas Amasi, hatur nuhun juga alhamdulillah, jazakallah Pak Ustadz sareng Kang Ardian, mugia sehat walafiat. Iya, hatur nuhun juga yang sudah hadir berikutnya, barusan tuh ada Kang Olet Ustadz di Cianjur. Ini ya dengan pertanyaan yang nanti kita bahas ya. Oke, kita tampung terlebih dahulu. Silakan Bara Cakra 081123400905. Kami masih tunggu kebersamaannya, dan termasuk juga untuk Ibu Ai. Ini di Sukagali sawarna Ustadz ya. Oh, alhamdulillah atas gaduh ieu nomor ID. Ieu Cahaya Kolbu Radio Cakra ya. Oke, 251. Iya, 251 ya, bukan 251.
Ya nuju nyimak hatur nuhun Ustaz ya untuk informasi terkait tauladan sifat bagi kaum perempuan juga tausiah pagi ininya ya. Ya semoga Bu Ai bisa meniru ya tentunya Ustaz ya. Jadi sehingga kita tidak hanya mengetahui semata. Baik, dan berikutnya juga sudah ada Kang Rojab ya, Wilujeng Enjing, hatur nuhun juga untuk Teh Santi dan juga buat Barai Cakra yang baru bergabung di 90,5 FM Radio Cakra. Ustaz, kita ke pertanyaan yang sudah masuk. Boleh. Ini ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan Ummu Abiha Ustaz, yang merupakan salah satu julukan dari Fatimah? Iya. Barang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang seperti itulah salah satu julukannya, bukan saja Az-Zahra kan, Fatimah Az-Zahra kan, kemudian tetapi juga termasuk Ummu Abiha. Artinya bahwa peran dari Fatimah sebagai seorang anak itu seperti ibunya Nabi seperti ibunya Nabi. Jadi kasih sayangnya itu kasih sayangnya benar totalitas begitu kan. Bisa seperti ibu. Seperti ibu, bisa seperti seorang istri kan gitu ya. Itu artinya totalitasnya kasih sayang Fatimah kepada bapaknya begitu ya. Dalam semua hal, bukan hanya saja dalam hal pribadinya, tetapi juga apalagi dalam urusan dakwah. Beliau itu sangat maksimal. Jadi ada sebuah sikap totalitas kasih sayang yang tidak terjadi ada abdi mah anakna. Jadi badai ogoy ka bapak mah ente. Justru dia memposisikan seperti ibunya memposisikan seperti istrinya di dalam hal menyayangi gitu. Iya. Itu maksudnya Ummu Abiha ya. Memang banyak sih ya julukan-julukan bagi Fatimah, termasuk juga Sayyidah Ahlul Jannah. Iya. Itu juga di antara julukan. Ya. Cek urang mat penghulunya, pemimpin dari penghuni surga. Coba sadayana pan ngiblat ka kadinya kan gitu ya. Ini kan padahal istrinya banyak. Ummul Mukminin Aisyah, Ummul Mukminin Khadijah juga. Tapi yang dicontoh ini ke situ. Yang jadi pemimpin ahli surga bagi wanita itu. Di antaranya. Dan termasuk memang perempuan-perempuan yang dulu pernah awal-awal dibahas. Iya. Di antara perempuan yang mencapai kesempurnaan secara spiritual. Maksudnya lahir dan batinnya seperti kaum laki-laki. Kalau di zaman laki-laki itu, di Nabi itu adalah apa? Laki-laki itu ada Nabi itu ada laki-laki. Karena di perempuan mah nggak ada ya. Maka posisinya kalau seandainya Nabi itu empat orang itu Asia, kemudian siapa lagi itu? Maria, Fatimah, Khadijah. Itu diposisikan seperti kalau ada nabinya di kaum perempuan. Yang empat itulah yang akan jadi nabi. Kalau karena tidak ada maka mereka dipandang sebagai perempuan-perempuan yang sempurna. Gitu kan, yang bisa mensejajari ya, dengan kaum laki-laki di dalam hal ketaatan, keteguhan. Wah, dalam pokoknya hampir sajajar sekalipun secara kuadratinya beda. Tetapi di dalam hal semangat, di dalam pencapaian, penempuhan itu sama. Maka banyaklah julukannya ya bagi saya. Termasuk diantaranya itu karena totalitasnya sikap kasih sayang beliau Fatimah kepada Nabi dalam mengambil peran sayang berperan seperti ibunya, kasih sayang berperan seperti pendampingnya kan begitu. Ya maksudnya Ummu Abiha di situ ya. Wallahu a'lam. Ya, karena memang di satu sisi lain pun bahwa Rasulullah SAW itu kan memang sosok yatim ya Ustaz ya. Nah, sehingga Fatimah itu bisa memposisikan bagaimana sih kalau saya menjadi seorang ibu mengasihi gitu kan. Ya kasih sayang lah ya Ustaz intinya. Baik. Ya demikian untuk jawaban dari pertanyaannya. Serta berikutnya Ustaz ada yang bertanya tentang sholat Jumat sering absen. Oh, kumaha hukumnya? Absen apa? Sebabnya dulu mungkin Ustaz ya. Iya. Jadi kita lihat sebab dulu. Kalau kita lihat di dalam hadis disebutkan mantaroka salasa jumain, ya siapa saja yang meninggalkan 3 kali Jumat, taba Allah ala qalbihi, kan kira-kira seperti itulah redaksinya, maka Allah akan mengunci hatinya orang yang melakukan itu. Itu kalau tidak ada uzur syar'i. Tidak ada alasan yang dibenarkan. Tidak ada alasan yang dibenarkan, gitu kan. Kalau ada uzur, ini sebetulnya uzur itu bukan alasan sih kan, terjemahnya halangan. Kalau alasannya hoream alasan, nanti saatnya unggul. Banyak dicari kalau gitu maksud. Ada halangan syar'i ya. Ada halangan secara syar'i yang dibenarkan. Ya, tadi itu misalnya nggak mungkin nih. Karena kita di perjalanan, misal ya, di
atas kapal atau di pesawat atau ya memang tidak mungkin ya untuk dilakukan. Boleh itu ya. Tetapi kalau sengaja ya dengan alasan horeamun malesun gitu ya. Udah hoream Jumatan engke we teh ka kuping khutbah nama di dieu ge. Kumaha. Yang penting mah ka kuping khutbah angkatna heula. Nah itu tentu saja tadi toba Allahu ala qalbihi ya. Tetap aja termasuk ke dalam kategori dosa. Kalau ditinggalkan itu udah kewajiban bagi laki-laki mah. Individu itu ya. Kalau kewajiban kolektif mah terkedah kan wakilannya imam sareng ku muadzin beres gitu. Lain terkedah ini. Karena ini kewajiban individu atau katakanlah fardu ain, maka inilah kewajiban masing-masing dan bagi mereka yang meninggalkan ya memang termasuk ke dalam kategori dosa besar ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, iya kita coba ke pertanyaan berikutnya. Ini masih bab Jumatan Ustaz. Iya. Atur nuhun, ini yang bertanya berikutnya dari Nali Brata. Iya, mau bertanya tentang Ustaz pernah ikut Jumatan, tapi ada perempuan yang gabung di Jumatannya. Bagaimana itu Ustaz hukumnya? Ya mungkin mereka berpendapat bahwa kaum perempuan wajib juga. Ya, sementara dalam hadis itu disebutkan al-jumu'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Bahwa Jumat itu hak dan wajib, ya hak lagi wajib. Fi jama'atin ala kulli muslimin, bagi setiap muslim fi jama'atin secara berjamaah. Berarti lamun teu berjamaah mah sanes Jumatan. Kan gitu. Kecuali 4 ila arba'atan. Ya, sobiyin, anak kecil, wa mro'ah perempuan, marid, orang yang sakit kan gitu ya. Nah di situ kalau kita lihat hadis dari tadi ya, itu ternyata perempuan itu tidak tidak disyariatkan untuk melakukan Jumatan. Ya, kalau kita memandang riwayat itu adalah sahih, kan gitu ya. Tetapi mungkin ada juga yang berpendapat riwayat itu tidak sahih, Thariq bin Syihab karena tidak mendengar dari Nabi gitulah. Dulu juga pernah dibahas ya. Tetapi para ulama sepakat bahwa Thariq bin Syihab penyampai riwayat ini itu hadisnya sahih dan bertemu dengan Nabi. Ya. Dan juga ini disambungkan oleh hadis lain dari Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Itu Abu Musa menyambungkan riwayatnya Thariq bin Syihab. Ada sawahid, ada yang memausulkan di situ. Ya. Ya, ada yang memausulkan di situ. Walhasil kesimpulannya sebetulnya perempuan, kalau kita lihat ya, istinbatnya bahwa perempuan itu tidak ada kewajiban Jumat ya. Mungkin itu dilakukan dalam pandangannya tadi. Satu, mungkin alasannya ya. Mereka kaum perempuan itu wajib Jumat mungkin. Ini alasannya. Ketika membicarakan ayat Jumat, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil Jumat, apabila wahai orang-orang yang beriman apabila diseru pada hari Jumat. Nah, amanu di situ umum katanya. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Maka kewajibannya sama di situ. Padahal di situ ada pembatas di hadis tadi Thariq bin Syihab. Ya al-jumu'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah, kan gitu, kecuali 4 sobi anak kecil, imro'ah perempuan, marid kan gitu, wa abdun mamluk dan hamba sahaya kan itu. Mungkin itu menganggap hadis tadi lemah mungkin, sehingga mereka mewajibkan kaum perempuan untuk Jumatan mungkin gitu. Mungkin pemahamannya seperti itu. Tetapi kalaupun demikian ya silakan saja. Mungkin perlu diskusi-diskusi panjang dalam hal ini begitu kan, terkait kalau ada hal yang berbeda tadi ya. Perlu diskusi-diskusi. Nah inilah pentingnya bagaimana memahami dari satu hadis gitu kan ya. Mungkin boleh jadi yang tadi itu sekali lagi pendapatnya menyatakan hadis tadi dhaif atau ada yang lain, kemudian bisa sehingga mewajibkan kaum perempuan berjumatan gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, demikian, dan kita coba kembali dengan pertanyaan berikutnya. Ustaz mohon penjelasan terkait jodohnya seorang anak perempuan itu yang menentukan adalah kedua orang tuanya. Dan apakah berlaku juga untuk menentukan jodoh, menentukan pasangan? Menentukan jodoh mah Allah. Ya menentukan jodohnya mah Allah. Menentukan pasangan adalah lahiriahnya. Iya. Oke.
Dan apakah berlaku juga Ustaz untuk menentukan calon istri dari anak laki-lakinya itu ya? Soalnya banyak kasus istri tidak enggan melayani suami karena alasannya pernikahannya kan karena dijodohkan oleh orang tua. Kalau ada kasus seperti itu, orang tua kena dosa atau tidak? Ya. Kadang juga dalam satu kasus juga pernah terjadi ya. Pada saat itu Nabi SAW didatangi oleh seorang perempuan yang pada saat itu, ya Rasul, saya ini gak merasa nyaman. Orang tua aku menikahkanku dengan si A, dengan si Fulan. Kan Rasul tanya, kamu gimana? Saya gak senang, misalnya gitu ya. Faroda nikahwa, maka Rasul menolak pernikahannya. Artinya bahwa harus ada persetujuan dari si anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Kita mah cuma ngarahin aja. Kalau mau nawarin doang, iker sate ente nyatos. Entong kedah ka dieu, rezeki lagi bakal seueur. Emang ngatur saha gitu. Tidak ada paksaan maksudnya. Jadi tidak boleh. Sehingga kenapa di dalam hadis pun disebutkan, bagi seorang perempuan itu ketika dia itu gadis, ditanya orang tuanya, maksudnya apakah ada yang datang atau belum. Jadi entong ki maksudnya kolotna gitu kan. Kayak sana kolotna nikahkeun, salah cara berpikir kayak gitu. Orang tua mas cuman menyetujui ya, mengetahui ada yang datang. Secara pribadi tanya aja sama anaknya. Kersate ya pamidi. Pamit ya mah kasih aja ditawiskeun ieu mah soleh gitu kan. Sana soleha kan soleh. Ke orang tua nanti. Ke orang tua teh. Pami kersanya mangga, tapi tong kapaksa. Paminte nya teh sawios, mangga pilihannya. Gen gitu. Boleh? Boleh. Tanya aja dulu. Jangan pokoknya otoriter ya. Siga zaman Siti Nurbaya jeung Datuk Meringih kacirinya katinggal hirup zaman baheurana abdi. Kan gitu. Ya, tetap saja harus disampaikan. Maka oleh sebab itu kenapa dalam khitbah suka ditanya dulu. Ya. Kalau tema penting ya, bagi mereka yang sudah punya pengalaman ditanya ke orangnya langsung, ya mau nggak? Nggak, ya udah selesai. Nggak, iya. Jangan demot-demot helat. Harus pasti yang kayak gitu badannya. Bagi seorang gadis, tanya aja ke bapaknya karena tahu. Kenapa harus tanya? Biasanya udah ungkap ke bapaknya tanpa sepengetahuan. Kan gitu. Maka kata Nabi, diamnya. Bagaimana untuk membuktikan bahwa perempuan setuju dengan apa yang disampaikan oleh bapak? Idnuha sukutuha. Kalau ada seorang perempuan ditanya tentang pasangan, kemudian diam, itu setuju. Dalam setuju mah lompat. Secara psikologis juga udah kelihatan di situ kan ya. Nah ini maksudnya harus ada kejelasan. Jadi sekali lagi lebih arif dan lebih bijaksana kalau seorang ibu, katakan orang tua, menginginkan sesuatu hal, tanya aja dulu, didiskusikan gitulah. Abu Bakar pernah, Umar juga pernah meminta ke Nabi Fatimah gitu. Utsman juga pernah meminta, ya Rasul Fatimah nikahin aja sama saya, kan gitu. Abu Bakar juga pernah dalam beberapa riwayat. Tapi kata Nabi, enggak, sorry. Allah sudah menentukan itu buat Ali, kan gitu. Buat isu pasal Ali kan benernya. Itu buat Ali saja, kan gitu. Dan itu pun disampaikan kepada Fatimah. Sekalipun Fatimah jawabannya, wah, seorang elegan. Kalau Allah dan Rasul sudah menentukan, aku ikuti. Malah cek Rasul sahabat ya, kok ngakurin atas nyerahkan semua. Tetapi tidak seperti itu. Bagaimana dengan kau? Jawaban Fatimahnya, putrano solehah kan gitu. Kalau Allah dan Rasul menentukan, aku akan ikut itu semua. Nah, kita lebih arif ya, tanya dulu lah kita makan gitunya. Bisa ditaruh bapak sudah rumah tangga teh saha abdi itu bapak. Kok udah kayaknya mengawalan paling ter. Nah, itulah sederhananya, mudah-mudahan bisa dipaham ya. Jadi pertimbangannya mah sebagai penengah bukan penentu mungkin. Bukan, nah sebagai penengah. Kalau mau ya mangga kan gitu. Kalau enggak ya silakan cari yang lain yang lebih baik, tapi arahan-arahannya ada. Silakan kan iya, gitu. Iya, dan kita coba kembali berikutnya. Oke. Iya. Saat ini ada yang bertanya terkait hukum masturbasi bagi pria yang sudah menikah. Ustaz, terima kasih dari 423. Alasannya apa? Iya, mungkin ini ya sebenarnya kalau sudah menikah mah ya pada tempatnya, Ustaz. Iya, Kang. Memang di sini ada beberapa pendapat ya, saya juga belum bisa mengambil sebuah kesimpulan yang ya kayak yang apa ya, yang bisa memastikan gitu ya.
Ada sebagian yang menyebutkan ya karena memang ketidakmampuan misalnya, ketidakmampuan seorang istri untuk melayani. Ya tapi di satu ini sehingga sebagian orang berpendapat ini sangat tergantung ahwal keadaannya. Kondisinya. Nah, kondisinya juga kita lihat dulu. Nanti kita bisa menentukan kondisinya siapa. Karena mungkin dia punya istri, tetapi istrinya tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi nggak bisa dipukul rata juga Nggak jawabannya. bisa. Terus kemudian untuk melakukan hal itu juga nggak bisa. Misalnya yang nggak jelas ya. Untuk menikah lagi nggak mungkin misalnya. Nah, mungkin ada. Nah ini beda ya. Sehingga maka setiap konten saya tambahkan, setiap persoalan itu bisa saja kasuistik sekalipun kasusnya sama, tapi kasuistiknya yang beda. Persoalannya benar ya, katakan istimna tadi. Tetapi kasus istimnya masturbasinya beda-beda ini orang. Sebab melakukan Itu sebabnya. Nah ini yang akan membedakan hukum. Maka diminta dulu lah. Nanti apa mau dijapri kayak ke japri ke Akang saya ulah ke Aude. Nggak jawab. Ayeuna urang todong. Nah alasanna kunaon bet kitu. Tah gitu lah itu ayeuna. Mangga. Karena kalau saya tuh nggak bisa menyebutkan alasan ya agak susah juga. Masanya kan ilat hukum itu yaduru ma'al illah. Hukum itu akan bermuara pada sebabnya. Ya, kalau dalam bahasa lagi nama ya status operasionalnya kayak gimana gitu kan. Itu bisa terjadi. Itu juga bisa dilihat di situ sebabnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, karena waktu pun sudah tidak mencukupi untuk kebersamaan kita. Alhamdulillah jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih banyak para cakra yang sudah bergabung. Dan insya Allah kita lanjutkan kembali esok hari di waktu serta kesempatan yang sama Cahaya Kolbu bersama Ustadz Yusuf Faisal Ali. Iya, semoga apa yang telah dipapar oleh Ustadz pun menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bisa kita manfaatkan sekaligus kita amalkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mewakili yang bertugas saya Ardian undur pamit. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,5 FM Radio Cakra.